apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dimanapun kawan-kawan berada selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat nomor halaman berbeda pada Microsoft Word, dimana di tampilan layar ini pada halaman cover itu tidak ada nomor halamannya. Kemudian halaman kata pengantar, daftar isi, kemudian isian daftar isinya adalah menggunakan angka Romawi. Kemudian untuk halaman atau nomor halaman pada bab dan seterusnya itu menggunakan angka biasa 1, 2 dan seterusnya. Oke, namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja di sini saya buka dokumen yang belum ada nomor halaman, di mana di dokumen ini belum ada nomor halaman pada setiap lembar kerjanya. Sebelum kita membuat nomor halaman, yang harus kita buat adalah bagi setiap halaman kerja ini menjadi beberapa kelompok atau beberapa section. Untuk cover itu adalah section pertama, kemudian kata pengantar, daftar isi itu adalah section kedua atau kelompok kedua. Kemudian untuk bab 1 dan seterusnya itu adalah kelompok ketiga atau section ketiga. Mengapa perlu dibuat kelompok atau section? Agar mudah dalam membuat penomoran halaman nantinya. Oke, di sini kita perbesar biar mudah. Kita mulai dari cover. Bagian cover ini tidak kita buat nomor halaman. Kita letakkan kursor ketik pada kata pengantar atau pojok kiri atas pada halaman kata pengantar atau sesudah cover. Kemudian kawan-kawan pilih back layout. Kemudian di menu back layout ini kawan-kawan pilih bricks yang ini. Kemudian di sini kawan-kawan pilih next page. Oke, sekarang kita cek sessionnya. Kita cek di bagian cover. Kita double klik di atas sini. Nah, ini adalah session pertama, session 1. Header session 1. Kemudian pada halaman kata pengantar itu sudah muncul atau menjadi section kedua atau kelompok kedua seperti yang kita bicarakan awal tadi. Oke. Kita cek dulu di bab. Di bab kita double klik di atas ini, kita lihat apakah di sini masih section kedua karena kita baru bikin sampai ke section kedua tadi. Kemudian di sini ini masih section kedua untuk daftar isi kata pengantar. Kemudian kita lanjut ke halaman bab. Nah, di halaman bab pada tulisan paling awal pada halaman bab, berarti di huruf B ini kita letakkan kursor di situ. Kemudian pilih back layout. Kemudian pilih break seperti yang tadi. Kita pilih next page seperti yang tadi. Ini untuk membagi session karena kita bagian bab adalah session yang berikutnya atau session ketiga. Sekarang kita tes apakah sudah berubah menjadi session ketiga.
Nah, di sini sudah berubah menjadi session ketiga untuk bagian bab. Dimana untuk bagian session kedua itu adalah daftar isi, kata pengantar, dan isiannya. Untuk session pertama itu adalah bagian cover. Setelah kita membagi session setiap halaman kerjanya, sekarang kita mengedit header dan footernya. Ini adalah bagian atas halaman, itu adalah header. Kemudian bagian bawah halaman itu adalah footer. Kita kembali ke header lagi. Di sini kita setiap session kita nonaktifkan link to previous-nya. Kita nonaktifkan link to previous-nya yang ini. Kawan-kawan nonaktifkan, maka di sini akan hilang ketika dinonaktifkan. Ini akan hilang ketika previous-nya dinonaktifkan. Kita klik. Nah, di sini sudah hilang. Kemudian lanjut ke footernya. Di bagian footernya, same as previous-nya ini kita nonaktifkan juga. Dengan klik di bagian link to previous yang atas ini. Oke, untuk session kedua itu sudah nonaktif. Kita lanjut ke session berikutnya, yaitu bagian bab, session ketiga. Di session ketiga ini kita nonaktifkan juga same as previous-nya. Kita nonaktifkan dengan tekan link to previous yang atas ini, maka dia akan hilang. Kita lanjut ke bagian footernya. Bagian footernya kita nonaktifkan juga same as previous-nya. Kita hilangkan juga dengan klik link to previous yang masih aktif bagian atas ini. Sekarang kita lanjut membuat nomor halaman. Karena di bagian cover itu tidak dibuat nomor halamannya, maka kita langsung ke session kedua, yaitu bagian kata pengantar dan daftar isi. Jika sudah masuk ke sini, ke atas bagian kata pengantar dan daftar isinya, kawan-kawan pilih page number. Kemudian pilih di mana jenis nomor posisi yang ingin dipakai. Kita pilih bagian yang ini, yang atas. Kita pilih yang ini di pojok atas nomor. Maka di sini angka 2 yang muncul. Sementara tadi kita ingin menggunakan untuk kata pengantar dan daftar isi adalah menggunakan angka Romawi. Sekarang kita blok angka 2-nya. Kemudian kembali ke page number. Kemudian pilih format page number. Kemudian di bagian ini format numbernya kita ganti menjadi Romawi. Kita ganti yang Romawi. Kemudian di bagian ini kita start at.
kita centang yang start at nih. Kemudian di sini kita mulai dari 1 atau I1 ya. Jika sudah, kita pilih OK. Kita perbesar biar lebih nampak nomor halamannya. Nah, di sini nomor halamannya adalah I. Kita lihat untuk daftar isinya. Nah, ini I2 untuk daftar isi, kemudian isian daftar isinya adalah I3 sampai 4, nomor 4 ya, 4 Romawi. Untuk bab ini masih kosong, belum ada nomor karena kita baru mulai dari session kedua atau daftar isi dan kata pengantar. Untuk cover kita lewatkan karena dia tidak dikasih nomor. Sekarang kita lanjut ke session ketiga, yaitu bagian bab. Kita klik di bagian atas sini, di header atas bab. Kemudian kita buat sama seperti yang tadi. Setelah masuk ke header di atas bab ini, bab 1, kita kembali ke desain yang ini, sama seperti yang tadi. Kemudian pilih page number. Kemudian pilih posisi atau penempatan nomor yang ingin digunakan untuk bab di pojok atas yang ini. Kita pilih, maka di sini otomatis mulai dari 5 karena dia otomatis melanjutkan nomor yang tadi 4 Romawi, kemudian ini 5. Untuk mengubah menjadi angka 1 karena awal bab kita mulai dari angka 1, kita blok angka 5-nya. Kemudian pilih page number. Kemudian pilih format number, sama seperti yang tadi, format page number. Yang ini. Kemudian di sini bagian atas ini, bagian format nomornya, kita menggunakan angka. Di sini sudah angka. Kemudian di bagian kita pilih start at. Kemudian di sini mulai dari angka 1. Jika sudah, kita lanjut tekan OK. Maka dia berubah menjadi angka 1 untuk awal bab, dan seterusnya dia berurutan. Kita perbesar biar tampak. Oke, untuk bab itu adalah mulai dari 1 dan seterusnya 2 dan seterusnya. Dia sudah menggunakan angka biasa. Dimana untuk daftar isi dan kata pengantar itu menggunakan angka Romawi, dan bagian cover tidak ada nomor halamannya. Jika semuanya sudah, kawan-kawan double klik di area dokumennya 2 kali. Sekarang kita lihat, perkecil tampilan dokumennya. Nah, di sini sudah ada nomor halaman semuanya. Cover tidak ada nomor halaman. Kemudian untuk daftar isi, kata pengantar itu menggunakan angka Romawi. Kemudian untuk bab itu mulai dari angka 1, nomornya angka biasa mulai dari angka 1 dan seterusnya. Oke, demikian caranya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa.